Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrino, NPM 1903 10 10 10 009, angkatan 2019, semester 7, jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen kelas D yang dibimbing oleh Dr. Sriwani Rahayu SHMO. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi online ataupun transaksi via elektronik. Di era modern saat sekarang ini, yang mana kemajuan teknologi yang begitu pesat, masyarakat menginginkan yang serba efisien, mudah, hemat waktu, dan instan. Nah, kondisi ini membawa masyarakat atau membawa perubahan dalam tatanan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan yang sangat signifikan yaitu dalam hal jual beli, yang mana jual beli dilakukan oleh masyarakat pada zaman dulu adalah dengan menggunakan jual beli konvensional ataupun menggunakan tatap muka secara langsung, di mana konsumen bisa memegang langsung ataupun mencoba barang tersebut. Namun di era modern saat sekarang ini, jual beli sudah sangat maju dan efisien, yang mana si pembeli ataupun konsumen dapat membeli suatu produk yang diinginkan hanya di luar rumah saja sambil duduk ataupun tanpa secara langsung mendatangi pelaku usaha. Tentunya hal ini dapat banyak sekali membawa dampak positif bagi konsumen dan pelaku usaha dan juga perkembangan perekonomian di dunia, khususnya di Indonesia. Namun, di samping dari dampak positif tersebut, tidak menutup kemungkinan ada dampak negatif, yang mana seringkali terjadi penipuan terhadap konsumen. Contohnya salah satu yaitu konsumen memesan barang dengan ukuran tertentu, dengan jenis, kualitas, dan jumlah tertentu. Namun saat barang tersebut sampai di konsumen, kualitas, ukuran, dan jenis tersebut sangat berbeda dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sehingga dengan adanya faktor negatif demikian, sangat perlu dibentuk suatu undang-undang ataupun badan hukum yang bertugas untuk melindungi hak-hak atas konsumen. Pada dasarnya, instrumen perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama, perlindungan konsumen yang dibuat oleh pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan pemerintah dan hal yang berkaitan lainnya. Dan yang kedua, itu instrumen perlindungan hukum yang dibuat oleh para pihak sendiri secara khusus yang mencakup hal-hal yang bersifat pokok asal esensialia yang bertujuan untuk menguntungkan para konsumen tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan. Secara umum, perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana di dalamnya mengatur tentang hak-hak dari konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Salah satunya dalam pasal 4 secara umum mengatur tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan konsumen dalam transaksi elektronik apabila barang yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan diperjanjikan. Dalam pasal 4, poin A dan B, konsumen dapat melakukan atau memilih barang sesuai yang telah diperjanjikan atau sesuai dengan harga, jaminan, dan juga konsumen dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk meminta ganti rugi atau kompensasi terhadap pelaku usaha apabila barang yang dipesan atau yang diperjanjikan sebelumnya tidak sama dengan yang diterima oleh konsumen. Selain diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau singkat juga dengan Undang-Undang ITE, yang mana dalam pasal 18 ayat 5 menyatakan setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang dapat merugikan pihak lain ataupun konsumen. Selanjutnya, upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi atas pelanggaran hak-hak dari konsumen dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 1999 juga mengatur tentang hak konsumen, yang mana yang dijelaskan bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat pelaku usaha yang dapat diselesaikan oleh lembaga khusus yang berkewajiban untuk menyelesaikannya atau melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum.
Dan juga dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 juga mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atau para pihak. Artinya, di sini para pihak bebas untuk memilih penyelesaian hukum yang mana yang mereka inginkan, baik itu melalui pengadilan ataupun lembaga di luar pengadilan berwenang untuk menyelesaikannya. Dengan tujuan agar para pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah dan tidak ada pihak yang dirugikan ataupun bersifat win-win solution. Upaya hukum yang dilakukan di Indonesia tentang perlindungan konsumen masih bersifat konvensional, baik itu melalui pengadilan ataupun luar pengadilan. Mengapa dikatakan konvensional? Karena upaya hukum yang dilakukan masih secara tatap muka ataupun secara langsung menghadirkan para pihak. Tentunya hal ini belum mengikuti perkembangan zaman yang telah begitu canggih. Namun dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi, upaya hukum yang dilakukan secara konvensional belum bisa untuk memfasilitasi hak-hak dari konsumen. Karena transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen saat sekarang ini tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, melainkan tidak terbatas wilayah tertentu, melainkan sudah mencakup di berbagai belahan dunia. Sehingga untuk menjaga hak-hak konsumen atau melindungi hak konsumen dan para pelaku usaha harus dihadirkan suatu lembaga khusus yang dapat memperjuangkan. Di dunia internasional seperti Amerika, China, dan negara-negara maju lainnya sudah mengenal upaya hukum yang dilakukan secara online ataupun tanpa tatap muka secara langsung. Yaitu lembaga tersebut dinamakan dengan Online Dispute Resolution atau disingkat dengan ODR. ODR merupakan salah satu dari bagian dari ADR, tetapi yang membedakannya pada ODR yaitu penyelesaian sengketanya secara online ataupun para pihak tidak harus bertemu secara langsung dalam suatu tempat ataupun harus bertemu dalam suatu ruangan khusus. Sedangkan pada ADR, para pihak harus hadir secara langsung dan tatap muka secara langsung. Tentunya dengan hadirnya ODR ini, khususnya jika diterapkan di Indonesia, akan membawa angin segar bagi konsumen Indonesia. Karena dengan upaya penyelesaian sengketa melalui ODR ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan upaya penyelesaian sengketa yang bersifat konvensional ataupun harus bertemu secara tatap muka secara langsung. Dengan hadirnya ODR ini memberikan dampak positif, apalagi diterapkan di Indonesia. Karena sistem ODR ini lebih menjamin ataupun lebih efisien dalam upaya untuk melindungi hak-hak konsumen. Sehingga konsumen di Indonesia dalam melakukan transaksi elektronik tidak merasa khawatir atau takut akan hak-haknya. Karena dengan ODR ini akan lebih berkemungkinan ataupun lebih besar untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dalam melakukan transaksi elektronik dengan para pelaku usaha. Menurut Taylor dan Brad Burton, ada 4 fase dalam pengembangan ODR dalam kaitan dengan e-commerce. Itu yang pertama ada hobis, eksperimental, kewirausahaan, dan institusional. Karena secara jelas, upaya hukum dilakukan secara tatap muka masih sulit untuk dijangkau, apalagi berbeda negara ataupun wilayah yang berbeda jarak jauh. Sehingga misalnya berbeda geografis, membutuhkan biaya yang relatif mahal dan juga waktu yang relatif banyak. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menggunakan lembaga dari Online Dispute Resolution? Nah, jika kita ingin menggunakan dari lembaga ODR ini, ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama itu harus melakukan kontak awal terhadap lembaganya, inisiasi penyelesaian sengketa, penilaian terhadap kesesuaian sengketa untuk ODR, pertukaran informasi data dari para pihak, melakukan catatan formal seperti pembelaan, catatan, dan materi lainnya, pertanyaan dan jawaban dari para pihak, dan fasilitasi dari ODR. Demikian tahap-tahap yang harus kita lalui jika ingin melakukan upaya hukum melalui Online Dispute Resolution. Nah, selanjutnya apa saja kelebihan dari Online Dispute Resolution? Pertama, distribusi dan pembagian informasi yang efisien, murahnya biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan keterbukaan. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas. Dan terakhir, putusannya bersifat win-win solution. Online Dispute Resolution sudah sering dipakai seperti di Amerika dan benua Eropa. Karena implementasi dari ODR sangat baik, maka
berdampak kepada peningkatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen karena mereka percaya dan yakin dari fungsi dan tujuan dari ODR ini. Sehingga kita juga berharap ODR ini dapat diterapkan di Indonesia dan dilindungi secara hukum oleh Indonesia, sehingga para konsumen di Indonesia dapat dengan mudah ataupun tanpa rasa ragu akan hak-haknya yang belum dilindungi ataupun untuk mendapatkan hak-haknya dalam terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Meriksa rating terhadap produk yang akan kita beli. Yang ketiga, memilih cara pembayaran yang aman dan nyaman. Dan yang keempat, dengan pernah membagikan kode rahasia verifikasi kita. Demikian sedikit pembahasan dari saya bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik atau melalui via online. Semoga kita dapat menjadi konsumen yang cerdas dan selektif dalam memilih suatu produk, barang atau jasa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.